wabarakatuh. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang mukmin, kita harus yakin bahwa semua yang diserahkan Allah kepada kita sebagai manusia pastilah mengandung hikmah, manfaat di dalamnya. Walaupun hikmah dan manfaat tersebut mungkin belum terungkap oleh pikiran kita yang luas. Di antara syariat yang diwajibkan kepada kita saat ini adalah kita diwajibkan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dalam ibadah puasa ini tentunya ada berbagai manfaat dan hikmah, baik secara spiritual, kesehatan fisik maupun kesehatan. Secara spiritual, puasa adalah menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, seseorang telah mencoba tak berusaha meninggalkan kesenangan pribadinya demi untuk mementingkan kepentingan Tuhan kita, demi untuk mementingkan keinginan Tuhan kita daripada kesenangan pribadinya. Wujudnya adalah agar kita bisa mencapai predikat orang-orang yang beribadah. Sebenarnya tindakan Allah diwajibkan bagi orang-orang beriman bagi kita untuk melaksanakan saum. Sebagaimana telah diperintahkan karena saum sebelum kita Al-Baqarah al-Asbab. Hadirin yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seseorang mampu mencapai derajat takwa, maka dengan mudah ia akan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Malah itulah sebabnya mengapa pada awal ayat puasanya dimulai dengan kalimat hei orang-orang yang beriman. Karena hanya orang beriman dan beriman yang akan mampu menjalankan saum Ramadan dengan benar dan dengan penuh. Jamaah yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa dari segi kesehatan fisik itu, dengan berpuasa berfungsi sebagai detoksifikasi untuk mengeluarkan kotoran atau toksik atau kotor di dalam tubuh kita. Dengan berpuasa tubuh menjadi lebih energi karena untuk itu energi kita disimpan untuk memperbaiki sel-sel tubuh dan darah atau usus dan sel-sel tubuh sebagai untuk menggunakan berbagai puasa dan kesehatan hati. Dalam pengertian sambutan, hati merupakan bagian yang penting dalam diri dan kita sebagai manusia. Ia adalah menjadi poros dan sentral dari seluruh perilaku manusia. Ia bagaikan raja yang merupakan seluruh penggawaannya. Dari hatilah seluruh kemaksiatan, seluruh ketaatan akan dimulai. Nah, di dalam hati inilah juga dua potensi keinginan saling berkuat-kuatan, dan di sana pula dua buah kutub yang saling bertentangan akan berlaku. Dua potensi itu akan mengajak kepada kebaikan, akan mengajak kepada kejahatan, akan mengajak kepada kemaksiatan, akan mengajak kepada kecintaan. Oleh karena itulah hati disebut qalbun dalam bahasa Arab, yang berarti karena rita qulubi ini karena qalbun dari satu kondisi ke kondisi lain. Maka ini tergantung nutrisi yang diasup oleh hati kita. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin baik asupan yang diberikan kepada hati, semakin baik pula hati yang mengontrol dan mengarahkan anggota tubuh. Inilah yang disebut yang bersucian iman. Jamaah yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu memberikan asupan terbaik bagi hatinya, maka hati akan dipenuhi berbagai penyakit sehingga perilaku yang keluar adalah perilaku keimanan. Dalam ini Allah telah menegaskan di dalam surat As-Saff ayat 110, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah telah mengilhamkan kepada itu jalan kebajikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah
sumber dan orang-orang hati. Oleh karena itu, sebagian ulama dalam ini membagi hati menjadi 3 bagian, menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat. Jenis yang kedua qalbun mayyit, hati yang mati, dan ketiga qalbun marid, hati yang sakit. Ketiga jenis hati ini sangat tergantung pada proses asupan yang diterima hati. Apabila hati selalu mendapatkan asupan yang baik, maka jiwa yang ada di dalamnya akan tumbuh anggota tubuh kepada kebaikan. Begitulah kebenaran semua. Di bulan puasa inilah kita dilatih agar mampu melakukan pensucian, menjaga hati dengan memberikan asupan nutrisi yang terbaik dan menjaga dari berbagai penyakit yang hal ini bisa ditempuh dengan kita melaksanakan berbagai ibadah, saum, sholat malam, tadabur Al-Quran, dan kaulilah kita dari sifat-sifat takabur, sombong, diri dan lain-lain. Dengan demikian hati akan membuat hati yang sehat. Dengan hati yang sehat, jiwa akan selalu memberikan potensi yang terbaik dan bergerak pada hal-hal yang positif. Hati yang penuh dengan cahaya keimanan akan cenderung membuat seseorang memberi manfaat kepada sesama dan menjadikan itu kepada yang bukan sesama. Inilah yang disebut Allah di dalam firman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang disucikan jiwa asal Allah. Disebut beruntung karena keberhasilan mensucikan jiwa yang ada dalam hati kita. Hal ini akan merupakan pokok kebaikan dan kebahagiaan di dunia yang dilakukan Allah, jamaah yang dilakukan Allah. Seorang yang sedang berpuasa harus mampu mempertahankan kesehatan hatinya dan mengobatinya yang sedang sakit. Ia harus mampu menghiasi hari-harinya dengan sesuatu yang membawa manfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Bukankah Rasulullah menyatakan di dalam hadis sahih lewat Imam Muslim yang menyatakan, kejarlah, capailah apa yang membawa kekuatan, apa yang mempermudahan bagi dirimu. Minta Allah kepada Allah dan jangan pesimis. Sikap produktif ini tentunya tidak mungkin dapat dicapai oleh orang-orang dengan kegiatan atau siapa. Inilah yang ingin dibersihkan oleh Rasulullah di dalam benak umat, seperti di dalam nasihat kepada umat. Bila bersabda Nabi kita, wahai anakku, apabila kamu mampu berada di pagi hari dan sore hari, jangan kamu tidak menemukan suatu kemudian para orang malu. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita menyesuaikan diri untuk selalu berpikir positif dan meningkatkan kapasitas diri di bulan yang suci. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita agar kita mampu melakukan puasa secara apa-apa. Tidak hanya sekedar melakukan awas harus melakukannya, tapi mampu memberikan nafsu kita yang positif. Allah bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.